semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Tiara. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang. Dan pada video ini saya akan membahas materi tentang upaya hukum terhadap putusan PT UN. Upaya hukum adalah sarana atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan untuk meminta agar putusan tersebut dapat diperiksa kembali. Tujuannya adalah memperoleh keputusan yang lebih adil, menjamin kepastian hukum, dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan di dalam penerapan hukum atau penilaian faktanya. Dalam hukum acara PT UN, upaya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan ketika putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa ini mencakup yang pertama ada perlawanan atau perzet, yang kedua ada banding, dan yang ketiga ada kasasi. Perlawanan atau perzet. Perlawanan atau perzet adalah upaya hukum yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan first take, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Adapun tujuan dari perlawanan adalah untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela dirinya. Selanjutnya adalah agar perkara tersebut diperiksa kembali oleh PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan first take. Adapun tenggang waktunya, perlawanannya diajukan dalam waktu 14 hari. Selanjutnya ada banding. Banding ini adalah upaya hukum biasa yang dimana diajukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN agar putusan tersebut diperiksa kembali baik mengenai fakta ataupun penerapan hukumnya. Banding dilakukan dengan tujuan yang pertama adalah untuk meminta memeriksa ulang atas putusan PT UN. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengoreksi apabila terdapat kekeliruan di dalam penilaian fakta ataupun penerapan hukumnya. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang dapat mengajukan banding? Yang dapat mengajukan banding itu adalah tergugat ataupun penggugatnya yang merasa dirugikan oleh putusan PT UN. Sama halnya dengan perlawanan dan juga kasasi, banding ini diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada kasasi. Kasasi adalah upaya hukum biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan tingkat banding atau putusan tertentu yang dimana menurut undang-undang dapat langsung dimohonkan kasasi. Nah, kasasi ini berbeda dengan banding. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung ini tidak memeriksa kembali fakta perkara, tapi menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar atau tidak. Jadi, dapat kita simpulkan tujuan dari kasasi adalah untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum dan untuk menjaga agar hukum diterapkan secara benar. Pada umumnya, ketika upaya hukum kasasi diajukan, salah satu alasannya adalah ketika salah di dalam penerapan atau ketika terjadinya pelanggaran terhadap hukum. Maka biasanya dilakukan kasasi. Adapun jangka waktu permohonan kasasi itu diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan banding diberitahukan kepada para pihaknya. Selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa. Adapun yang termasuk ke dalam upaya hukum luar biasa ini adalah peninjauan kembali atau yang biasa disebut dengan PK. PK adalah upaya hukum luar biasa yang dimana PK ini diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Disebut upaya hukum luar biasa karena PK ini tidak diajukan terhadap putusan yang masih dapat dibanding atau dikasasi, melainkan PK ini dapat diajukan hanya ketika terdapat putusan yang sudah final. Adapun tujuan dari PK atau peninjauan kembali ini adalah yang pertama untuk memperbaiki putusan yang dimana telah berkekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan tersebut ditemukan adanya kekeliruan.
Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk memberikan keadilan apabila terdapat keadaan baru atau kesalahan dalam putusan hakim. Nah, jadi PK atau peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan sembarangan ya. PK hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang dimana telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain yang pertama, ketika ditemukan novum atau bukti baru yang bersifat menentukan dan pada saat persidangan sebelumnya belum diketahui ya. Alasan selanjutnya yaitu putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan atau alat bukti yang kemudian dinyatakan palsu. Alasan selanjutnya adalah ketika hakim mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan atau biasa disebut dengan ultra petita. Kemudian alasan yang selanjutnya ada bagian tuntutan yang belum diputus oleh hakim ya. Alasan yang selanjutnya terdapat putusan yang saling bertentangan mengenai perkara yang sama. Selain itu karena ketika terdapat kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan tersebut. Siapa saja sih yang dapat mengajukan PK? PK ini dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara, ya, baik itu penggugat ataupun tergugat, yang dimana mereka dirasa dirugikan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, yang dimana permohonan PK ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung atau MA. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.